mengejutkan. Rumah tangga Sahrul Gunawan yang selama ini tak pernah terdengar masalah, tak disangka-sangka justru tengah diambang kehancuran. Sang istri Indriani nyatanya sudah melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan 23 Februari lalu. Pernikahan yang sudah terbina selama 9 tahun itu pun langsung koyak dan nyaris tak menyisakan sisa cerita romantis saat di mana keduanya menyatu di pelaminan pada tanggal 3 Februari 2007 silam. Padahal mereka telah memiliki 3 buah hati yang lucu-lucu. Kehadiran si sulung Ezar pada 22 September 2007 makin menambah bahagia rumah tangga mereka. Dan tautan cinta mereka makin berlimpah kasih sayang selepas 2 anak lagi lahir ke dunia, yakni Zema dan si bungsu Faiza. Lalu ada apa sebenarnya dengan rumah tangga Sahrul Indri? Sebagaimana dokumen yang ada atau pendaftaran perkara di Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah terdaftar atas nama Indriani Hadi binti Edi ya. Itu menggugat suaminya bernama Sahrul Gunawan bin Haji Sumantri. Dan mengenai gugatannya Mbak Indriani ini menggugat suaminya untuk bercerai, kemudian menggugat juga memohon kiranya anaknya 3 orang ini dipelihara oleh penggugat, dalam hal ini Indriani. Demikian pula menggugat atau kiranya Pak Sahrul atau tergugat ini dibebani untuk membayar nafkah anaknya, ketiga orang anaknya tersebut. Namanya rumah tangga pasti adalah sedikit kerikil sedikit ada, tapi itu bukan sesuatu yang besar lah ya. Ya biasanya sih yang ngalah saya ya, karena ya faktor U ya. harus bisa lebih dewasa. Tapi ya memang ya terkadang saya juga suka kekanak-kanakan juga gitu. Kadang-kadang egonya masih ada juga. Ya tapi ya sejauh ini sih ya alhamdulillah aman-aman. Biasanya dia yang sering buat masalah karena Iya. Karena biasa dia lagi ada masalah di kantor atau apa, suka ngebawa ke rumah gitu loh. Kadang di depan anak sibuk sama handphone, udah waktunya makan malam kan aku di rumah tuh aku kalau makan malam wajib kumpul semuanya. Karena anak-anak sekarang udah pada punya kesibukan masing-masing kan, entah dia PR-nya, entah dia sama gadgetnya, mainannya. Jadi kalau nggak ada waktu bareng di meja makan, maksud saya gitu, nggak pada mau ngumpul gitu loh. Nah kadang pada saat kita makan malam dia sibuk sama handphonenya, sampai saya suka marahnya di situ gitu. Ya susah ya untuk komitmen sampai di rumah langsung handphone mati semuanya. Waduh gimana nih, karena kan mereka juga susah untuk komunikasi dengan kita gitu. Coba tuh gantikan mimpi. Jelang sidang perdana perceraian pada 17 Maret mendatang, cerita ambruknya rumah tangga Sahrul dan Indriani justru makin deras mengalir lewat sosial media. Rupanya Indri dan Sahrul saling curhat tentang adanya perbedaan yang menjadikan mereka sepakat berpisah. Seperti tertulis di Instagramnya, Sahrul menuliskan sebuah pesan, "Kami berpisah karena adanya perbedaan pandangan, pemikiran terhadap kehidupan. Jadi sudah melalui pemikiran dan pertimbangan yang matang, sehingga silaturahmi tetap terjaga baik. Kami bertemu dan berpisah karena Allah." Sampai terakhir ada berita gosip aku cerai itu, yang heboh itu keluarga semua yang heboh. Sama nelponin, ini gimana gitu loh, ini beritanya apa gitu loh. Iya, sampai orang tua aku juga gitu sampai ya udahlah gitu, orang kita di rumah nggak kenapa-napa, biarin aja lah gitu loh. Memang kemarin. Ya, tapi jadi justru ini kita jadi makin mawas diri ya, maksudnya jangan sampai jadi kita tanpa disadari terus kemudian hubungan itu jadi berkurang gitu ya.
Jika Sahrul tengah dibelit kesedihan, maka Ringgo Agus Rahman justru tengah dilimpahi kebahagiaan. Sinetron yang kocak itu kini resmi menjadi ayah. Usai sang istri Sabai Morsek melahirkan anak pertama mereka di Jakarta pada tanggal 24 Februari lalu. Bayi berjenis kelamin laki-laki itu dialah rezeki yang tak terhingga dari Allah. Dalam rasa syukur dan bahagianya, Ringgo pun memberi nama Bjorka buat si buah hati tercinta, sesuai dengan nama almarhum ayahanda Sabai. Namanya Bjorka. Kemungkinan nama panjangnya Bjorka Dieter Morsek karena itu nama almarhum dari bapaknya Sabai. Kita waktu itu udah buat komitmen kalau misalnya cowok almarhum bapaknya yang kita kasih nama, kalau cewek almarhum nyokap gua. Bjorka sendiri ada orang nanya artinya apa sih Bjorka? Emang gak ada artinya gitu. Emang Bjorka cuman gue suka musisi dari Iceland namanya Bjork. Dulu pernah manggung di Indonesia tahun 2000, lupa tahun 2000 berapa, sekitar 2000. Gue suka aja, sebenarnya itu perempuan sih gitu. Cuman Bjorka jadinya gue pengen nama perempuan tapi Bjorka. Seperti kayak Pragawan dan Pragawati. Akhirnya Bjorka gitu, biar laki. Mungkin. Dan kemarin Ringgo pun membawa pulang bayinya dari rumah sakit. Tentu saja bersama istri tercinta Sabai Morsek. Dan selama beberapa hari menemani sang istri dan menunggu si bayi di rumah sakit, kini Ringgo telah mahir menggendong si buah hati. Sang ayah yang kocak ini ternyata juga punya jurus ampuh untuk meredam tangis Bjorka. Sekarang saya bisa gendong pakai satu tangan gini, kemarin boro-boro. Kalau ini adalah tempat konsernya dia. Kalau dia nangis, saya bilangnya dia konser. Konsernya kira-kira seperti ini. Saya naik kaki satu, ya kan? Siap! Kalau dia nangis, siap semua nak! Pegangin dong. Kalau misalnya, oke, siap! Kalau dia, wah, gitu. Hidup-hidupin. Kasiannya anak saya. Jadi dia juga gitu tadi, dia bilang nangis tuh, kita nggak bilangnya dia nangis. Tadi dia konser. Dia konser, jadi kalau nangis tuh berarti konser. Karena kan, gitu. Kok kamu berisik tuh? Iya, terus iya itu gimana cara megangnya, gendongnya, terus Ngomongnya pelan-pelan. gimana cara gendongnya gitu. Terus gimana cara nyusuinnya. Itu kan belajar semua ya. Ya. Konser. Oke, siap nak? Kita mau konser? Oke, aku konser dulu. Oh, siap semuanya. Lagi konser. Nyalain dulu. Begitu kelakuannya lihat. Enggak kok anteng kok. Papa tinggal gitarnya. Anteng kok. Bjorka bilang nangis, papa kita langsung. Jadi anak kita terganggu dengan suara papanya sendiri. Dia diam. Kamu berisik soalnya jadi dia udah pusing. Kirain mau konser. Jadi konser. Ganggu. Jadi Jadi konser. tuh dia ngeliatin gitu. Aduh kasihan. Jadi dia tuh pokoknya di mau jalan-jalan ya. Dibawa jalan-jalan diam. Kalau kata orang, bawa tangan tuh. Kalau kita sih nggak peduli bawa tangan atau gimana. Bawa tangan ya bagus, berarti bisa lebih dekat sama kita. Iya. Setelah kebahagiaan Ringgo dan Sabai, ada pula kisah boy yang diperebutkan 3 wanita cantik, Reva, Adriana, dan Clara di sinetron Anak Jalanan. Lantas bagaimana nasib cinta Boy dan Reva? Simak di Intens di segmen selanjutnya. Dan inilah nasib cinta Boy dan Reva dalam sinetron Anak Jalanan. Selain Adriana yang mengejar-ngejar cinta Boy, kini hadir pula si cantik Clara. Lalu benarkah Tante Marisa, ibunda Boy, lebih memilih Clara ketimbang Adriana ataupun Reva? Lantas bagaimana dengan Boy yang kini cintanya tengah diperebutkan oleh ketiga wanita cantik tersebut?